Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk pagi ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sudah tepat hadir ya pada jam 8 ini sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan semua dan sudah kita terima bahwa hari ini sudah masuk hari ketiga ya Bapak Ibu ya. Masih semangat kan Bapak Ibu? Ini hari ketiga loh, tinggal Alhamdulillah. iya, tinggal dua, eh, tinggal 2 hari lagi kan, udah selesai kan Bapak Ibu. Ya, ya saya mohon untuk tetap bertahan ya Bapak Ibu, untuk tetap semangat karena di waktu 2 hari ke depan ini eh, lebih heboh lagi Bapak Ibu kalau sampai nanti jam ketiga apa namanya ini masih pemberian materi-materi kayak gitu ya. Jadi eh, insya Allah sudah Siapa? mulai siang nanti ya siang nanti sudah ada semacam penugasan mandiri maupun penugasan secara berkelompok. Jadi mohon Bapak Ibu nanti mengikuti dengan tertib ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau kita lihat rekam yang kemarin itu ternyata yang aktif di sekian Bapak Ibu itu tidak banyak. Ya, mohon maaf saya sampaikan. Jadi eh, yang aktif ya kawan-kawan ini sampai kita hafal Bapak Ibu ya itu. Jadi kita hafal ya Bu Eka, ya Bu Sri, kemudian Pak Okta, Pak Adi. Nah ini Pak Enggar juga gitu. Nah ini kan gini Bapak Ibu, kita juga mohon maaf kita harus ngasih penilaian ke Bapak Ibu ya. Jadi di aplikasi itu mohon pengertiannya. Di sana ada form penilaian yang harus kami isi gitu. Nah, sehingga nanti eh, nggak enak rasanya kan Bapak Ibu kalau kalau harus apa namanya nilainya yang muncul itu di bawah di bawah KKM itu kan nggak enak ya. Nah, jadi apa Kata saya, namanya Mama, kita memang upayakan Mama. agar semua kita bisa berjalan dengan baik gitu. Dan Ini kalau Bapak Ibu ya, bisa memperoleh hak Bapak Ibu juga, sertifikatnya juga diperoleh, kemudian wawasan tentang tambahan keilmuannya terkait dengan AGNI juga terkuasai dengan baik. Itu harapan kita semua. Ye. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya eh, untuk ini Bapak Ibu apa? Untuk mengisi daftar hadir, konfirmasi kehadiran di LMS nggih, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya cek beberapa, tapi yang lain belum. Ini. Terus yang kedua, ini ada titipan dari kawan-kawan em, fasilitator ya, Bapak Ibu. Em, ketika Bapak Ibu ini masuk ke breakout ya, ke breakout room pada saat kerja kelompok itu ternyata ada banyak sih, bukan beberapa ya. Ada banyak yang tidak masuk breakout room gitu, sehingga ada kemarin yang kita pantau itu di break di di breakout room cuman sendirian. Nah, akhirnya balik lagi ke main room kan gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu ini mohon kerjasamanya ya, mohon kerjasamanya nanti. eh, Insya Allah, jadi Bapak Ibu kan akan mendesiminasikan juga kan hasil ini kepada madrasah masing-masing, mungkin ke madrasah sekitar Bapak Ibu gitu loh. Nah, sehingga nanti mohon eh, kalau Bapak Ibu sekarang aktif, nanti juga ini peserta Bapak Ibu kan sebagai fasilitator kan nantinya gitu. Eh, kalau pesertanya pasif, bingung juga kan Bapak Ibu ya, ini gimana sih gitu, ini seperti apa nah, kayak gitu. Nah, sehingga mohon kerjasamanya. Oke, baik Bapak Ibu. Eh,
Untuk materi pagi ini sudah jam 8 lebih 5 menit. Saya berusaha untuk on time. Saya jam 6.15 sudah on di Zoom Bapak Ibu. Nah, tadi ada beberapa yang masuk baru keluar lagi gitu. Oh, mungkin wah belum ada temennya keluar lagi gitu ya. Oke, baik. Eh, ini ntar saya ntar Bu. Oke. Ini sudah 6. Oh, ada Bu Aam juga ya. Oke. Pak Adi ada ya, Pak Adi ya. Mohon konfirmasinya. Oke. Karena Ya, ada Pak. oh ada. Oke. Ya, tadi bantu Makasih Pak setting Adi. sebentar Pak. Iya. Ini loh, apa kopiahnya kok enggak ada? Kok enggak pakai sekarang? Iya Pak Adi. Oke, oke, makasih. Enggak apa-apa loh Pak Adi di situ aja. Oke. Pak Agus ada Pak Agus. Pak Agus Setiawan ada. Ada Pak. Ada. Oke, makasih Pak Agus. Kemudian Bu Eka selalu ada ya. Pak Enggar, Selamat pagi, selamat Bapak. pagi Bu Eka. Sehat Bu Eka ya. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Bu Sri ada ya tadi ya. Nah, Hadir. hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ya Bu Sri. Sehat, Ah, Pak. ya, Alhamdulillah ya. Pak Enggar ada ya Pak Enggar ya. Pak Enggar, halo Pak Enggar ada ya. Pak Enggar. Halo Pak Enggar, ada Pak Enggar? Pak Enggar tidak berkedip. Halo Pak Enggar, Pak Enggar Avani. Halo, halo Pak Enggar. Pak Enggar canggih banget ini. Oke, Pak Enggar keren. Oke lah, oke, oke baik. Pak Jimmy ada Pak Jimmy ya. Pak Jimmy tadi sejak sejak pagi kayaknya sudah stay. Pak Jimmy, halo Pak Jimmy. Ya, ya Pak, hadir. Oke, Hadir. makasih Pak Jimmy. Oke. Bu Kiki, sudah hadir Bu Kiki? Bu Kiki, halo Bu Kiki. Diceluk ya? Halo, Pak. Oh ya, oke. Bu Kiki, makasih. Ya, belum belum duduk di tempat Bu Kiki ya? Masih masih lari-lari kah ini? Kayak ini. Oke, sudah ini. Baik. Pak Medi, Pak Medi Sutrisno. Ya Pak. Oke, makasih Pak Medi. Ya, Kemudian ya. Pak Okta ada tadi kayaknya Pak Okta. Hadir Pak. Nah, terima Hadir kasih Pak. Pak Okta. Nggih. Siap. Oke, Pak Rio, Pak Rio Erlangga, Pak Rio. Halo Pak. Ya Pak. Oke, ya sambil sambil ngajar atau di mana nih Pak Rio? Oh, sambil lagi santai Pak. Oh, s- sambil ngopi ya? Iya Pak. Oke, oke. Terus diikuti Pak Rio ya. Oke, Bu Sri ada ya? Bu Sri tadi ada ya? Ada, Pak. Nah, Hadir. oke, makasih Bu Sri. Bu Wagimah, Bu Wagimah. Hadir, Pak. Oke, makasih Bu. Ya, Bu Wulan Hakiki. Hadir, Pak. Oke, makasih Bu Wulan. Oke, ada yang belum ini? Ada yang belum dipanggil? Yeni tadi, Pak. Belum. Iya, Bu Yeni di Yeni mana Fitri ya? dia. Bu Yeni di mana ya? Apa belum masuk di Zoom ya Ibu ya?
Belum kali, Pak. Belum ya. Dia Heeh. mungkin baru keluar dari rumah sakit anaknya. Begitu. Oke. Nanti mohon, Yang sakit kemarin. oke, Heeh. sebisanya dihubungi ya Iya, Ibu ya, untuk jangan sampai bisa. ada yang ketinggalan gitu Bu. Oke. Oke, Makasih Ibu oke. semuanya atas kerjasamanya. Mari Ibu Bapak kita mulai. Mohon izin untuk share screen ya. Oke. Jadi materi kita pagi ini untuk jam pertama adalah eh, wawasan literasi sains ya Bapak Ibu ya. Wawasan literasi sains. Oke. Sudah kelihatan sampai situ Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak, Pak. kelihatan. Oke, makasih. Em, baik, terkait dengan eh, pengertian literasi Bapak Ibu ya. Kemarin juga sudah kita bahas secara detail. Eh, saya nggak nanya lagi sih ya, nggak nanya lagi apa sih sebenarnya pengertian literasi. Yang penting Bapak Ibu memahami bagaimana dan apa-apa yang harus dilakukan pada saat eh, kita ya, pada saat kita yang selebihnya nanti Ibu Bapak melatihkan atau menerapkan apa yang sudah Bapak peroleh ini pada saat pembelajaran gitu ya. Jadi apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya juga, monggo Bapak Ibu pelan-pelan ini nggak apa-apa ya, pelan-pelan kita lakukan secara bersama-sama. Oke, baik hari ini adalah wawasan literasi sains ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, oke saya minimize dulu. Oke ya, baik. Eh, Tahapan pelatihan yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah, ini mirip yang kemarin ya Bapak Ibu ya, kita pakai log R ya. Kita pakai model log R, yaitu kita berliterasi yang nanti sekitar 10 menit. Ya, di situ ada slide pertama sampai slide 7 ya nanti diperkirakan 10 menit alokasi waktunya. Kemudian kita bersama-sama untuk orientasi selama 30 menit. Nah, yang lebih penting lagi Bapak Ibu nanti ada forum kolaborasi Bapak Ibu ya disiapkan seperti kemarin Bapak Ibu ya. Saya sampaikan ulang bahwa seperti Jambet terus kemudian Jambet kemarin Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu mengisi pada saat saya kasih tugas ke Bapak Ibu. Nah, itu ternyata masih beberapa Bapak Ibu yang mengisi ya di sana. Nah, ada beberapa kendala mungkin di perangkat Bapak Ibu, laptop maupun handphonenya belum bisa apa namanya menggunakan Jambet ya. Jadi mohon untuk disiapkan lagi. Terus kemudian ini nanti Bapak Ibu, saya kira untuk Canva ya, Canva-nya Bapak Ibu sudah familiar ya untuk Canva Bapak Ibu nggih. Mohon mohon konfirmasinya. Belum, Bapak. Canva Belum. belum juga Bu Eka. Belum ya? Aplikasi Belum. aplikasi Canva itu ya, Pak ya? Iya Kalau Ibu. saya sudah ada, Pak. Oh sudah ada, oke. Pakai Canva ya. Jadi nanti saya share link gitu, kemudian kolaborasi kita ada di Canva. Nah barangkali Bapak Ibu masih perlu berproses untuk mempersiapkan, monggo nggak apa-apa sambil sambil aplikasinya dipasang, sambil juga apa namanya memperhatikan materi pelatihan pada kali ini gitu ya. Baik, saya lanjut. Jadi nanti untuk forum kolaborasinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya eh, ada refleksi Bapak Ibu ya. Refleksi biasa ini adalah berbagai wujud umpan balik ya Bapak Ibu dari penyampaian materi pelatihan. Barangkali ada sesuatu yang harus kita benahi gitu. Ada usulan-usulan dari Bapak Ibu, nanti juga dipersilahkan. Jadi intinya memang apa namanya tahapan pelatihan dengan model log R seperti ini kami sangat
sangat efektif kami kira Bapak Ibu untuk bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini nanti sudah mulai ya Bapak Ibu ya, sudah mulai ada penugasan gitu, sudah mulai ada penugasan. Nah, ini ada Q1, ada Q2, kemudian nanti ada Q3 berikutnya ya. Ini eh, Bapak Ibu, mari kita bawa perhatian kita pada 3 ilustrasi berikut ya. Ada 3 gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu. Oke. Q1, ya, apa pendapat Bapak Ibu tentang gambar berikut? Oke. Q2-nya, bagaimana fenomena ini terjadi dan solusi apakah yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ini Bapak Ibu, eh, jadi sekarang silakan Bapak Ibu, ini kalau pakai HP bisa kan Bapak Ibu ya? Ini Bapak Ibu boleh pakai notepad nggak apa-apa, notepad atau Word dipersilahkan. Kalau yang pakai laptop kan bisa ya, pakai Word langsung enak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menjawab atau mungkin ada yang perlu dikomunikasikan dulu sebelum menjawab dari 3 gambar berikut. Jadi nanti gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang seperti ini di Q1 Bapak jawab. Q itu kan question ya Bapak Ibu ya. Question yang pertama ini, nah tentang gambar 1, gambar 2 itu apa, gambar 3 itu apa. Langsung Bapak Ibu ketik pada Notepad atau Microsoft Word-nya. Gitu. Mungkin untuk apa namanya, untuk sedikit membantu Bapak Ibu, eh, barangkali ada salah satu Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar sebelum menjawab ini nanti biar biar arah dari jawaban itu bisa fokus ya, bisa fokus gitu Bapak Ibu. Saya mohon dibantu Pak Pak Fani ya, Pak Fani. Pak Fani, adakah Pak Fani? Sudah kembali di depan perangkat atau masih di mana Pak Fani? Sudah, Pak. Nah, Pak Fani udah muncul ya. Makasih Pak Fani ya. Pak Fani mohon ini ada ada 3 gambar ya Pak Fani ya. Iya, Pak. Oke, ada 3 gambar ini. Mohon untuk dikomentari gambar 1 itu apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa gitu Pak Fani. Silakan. Gambar 1 itu tentang Pak Fani mohon maaf. pencemaran lingkungan. Iya, Ya, Pak Fani, mohon maaf saya jeda sebentar. Eh, kamera Bapak bisa, nah itu bajunya nggak sama ya ternyata dengan yang tadi. Nggih, nggak apa-apa Pak Fani. Monggo Pak Fani minta tolong untuk dibantu itu gambar 1 seperti apa. Monggo silakan Pak Fani. gambar 1 tentang pencemaran lingkungan, sampah, Pak. Sampah itu ada di Hmm, mana Pak Fani itu Itu konsentrasi ada sampah. di pantai. Oke, sampah ada di pantai, betul. Terus yang kedua, Pak Fani, gambar kedua. Yang kedua, polusi udara Mm-mm. ada di perkotaan. Oke, polusi udara di perkotaan, ya. Terus yang ketiga, ya, yang Gambar ketiga, Pak ketiga, Fani, kemacetan. kemacetan. Oke, baik, boleh, 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 boleh. Nah, jadi intinya seperti seperti yang disampaikan Pak Fani tadi, Bapak Ibu, boleh ya. Yang pertama itu menggunungnya sampah, ya, atau terkonsentrasinya sampah dengan berbagai macam jenis sampah di pantai. Kemudian yang kedua itu polusi, ya, polusi udara yang disebabkan karena
kendaraan bermotor. Ya, yang ketiga adalah kemacetan, boleh. Nah, boleh, nggak apa-apa seperti itu. Nah, dari asumsi dasar dari apa namanya gambar yang sudah ada di layar Bapak Ibu semuanya, nah di situ eh, Bapak Ibu silahkan sekarang menjawab Q1 dan Q2. Ya, silahkan dijawab masing-masing. Nanti di akhir sesi akan saya share untuk upload ininya, untuk upload filenya Bapak Ibu ya, untuk upload file sebagai penugasan di jam pertama ini. Silakan Bapak Ibu untuk Q1 dan Q2 saya beri waktu 10 menit Bapak Ibu, terhitung mulai sekarang. Oke, silakan. Sambil mengerjakan barangkali ada yang ingin disampaikan. Boleh Bapak Ibu. Maaf Pak, ini mengetiknya langsung lewat Word, dikirim berupa file begitu Pak ya? Iya, nanti eh, Bapak Ibu mengirim atau mengupload di form yang akan saya share ke Bapak Ibu. Ya, nama nama filenya, formatnya nama Bapak Ibu, kemudian underscore mata pelatihan. Mata pelatihan kali ini adalah literasi sains. Berarti misalkan nama Bapak adalah Medi Sutrisno, nanti nama filenya Medi Sutrisno underscore literasi sains. Gitu Bapak Ibu nggih untuk nama filenya. Oke, saya Ya tunggu. Pak. Oke, silakan. Maaf Pak, bingung nulis di HP di mana tadi Pak ya? Iya, Ibu Sri ya. Bu Sri, iya Pak. Nah, iya. Cari-cari belum ketemu ya Pak lewat HP. Ya, Ibu. Laptopnya masih, Iya, ya Pak. HP Ibu bisa pakai layar belah ya Ibu ya? Layar belah. Nah, bukan layarnya dibelah, bukan loh Bu ya. Nanti di anu pakai alat. Iya, pakai itu kalau kalau saya biasanya apa ya Bu ya? Aplikasi apa itu Pak? Pakai Enggak apa itu Pak? enggak cuman kita geser pakai jari gitu, kemudian nanti Heeh, apa layarnya otomatis jadi dua Bu. Ya gitu. jadi Word Pak ya? Mana Digeser Pak ya? apa? Ntar Apa ya Pak ya? saya sendiri. Ntar Bu.
Bingung dari tadi nyari Pak. Oh Laptopnya gitu. masih dibawa bawa Iya. sekolah anak. Oke, saya pikir Bu Sri kok coret-coret di situ gitu. Iya, Nah, cari-cari belum ketemu Pak. oke Bu, ntar. Saya juga, ntar. Bu, Tahu tulis di WA Pak, kami kirim di Bapak. oh, ini nanti ini Bu, apa namanya sebagai bukti fisiknya di ini Oh, di atau drive ini tulis di Bu. LMS tugasnya. Kalau di LMS nanti untuk yang RTL Ibu, ini anu apa Oke. namanya di drive. Bu, sebentar Bu, Ya, Bu Eka, Bu Eka ada Bu Eka. Bu Eka Iya, atau Bu Bapak, saya buka. eh, Bu Eka atau Bu Kiki bisa bisa bantu untuk pakai layar belahnya di HP itu saya juga agak lupa Bu. pakai apa ya? Saya itu, Pak, kalau saya pakai laptop ini belum pernah Oh coba yang di gitu. HP. Kayaknya Heeh, memang heeh. ada beberapa HP yang nggak support layar belah kan, Pak? Eh, iya memang betul betul. Saya juga Iya, agak lupa tapi bisa kan Bu ya pada saat saya pernah mencoba itu bisa gitu. Entah. iya, Itu iya, Pak. Pak, Monggo kalau di monggo. Android itu ada Mm-mm. layar terbagi, diklik. Mm-mm. Ada itu. Nanti terusan buka WPS kalau mau buat dokumen baru. Oke, entar. Ada di sebelah mana Bu Kiki ya? Kalau di Android itu di atas bisa Pak, yang dia kumpulannya sama seperti WiFi, data seller, Mm-mm. Bluetooth. Mm-mm. Kumpulannya di situ. Ada layar terbagi. Oh, entar. Iwi. Oh iya betul Bu. Jadi itu yang bagian atas itu Bu Sri barangkali bisa bisa geser jarinya yang Iya, yang tadi ada jelek. Iya. kumpulan WiFi dan kawan-kawannya itu. Nah di salah satu menunya itu ada layar belah Bu, Ibu. Ada layar belah. Layar belah ini nyari dulu Pak. Nggih. Oke. Ada Bu. Ini masih dicari Pak, Oh rekam iya, layar jendela. oke. Ada rekam layar juga gitu. Aduh, macet ini kayaknya nggak ada nih Oh Pak. iya, oke. Gak apa-apa Bu. Pelan-pelan aja, gak apa-apa. Nggih. Monggo, apa Kak? Yang penting Ibu nulis dulu aja di apa namanya? Kalau kalau memang nggak bisa memanfaatkan Androidnya untuk langsung nulis, Ibu tulis Mm-mm. di buku gak apa-apa. Nanti Oke. Tulis di nah, laptop Pak ya. ya di buku. Nanti. Mm-mm. Heeh. Nanti di Oke scan Pak. atau di foto nggak apa-apa untuk diupload di drive yang akan saya kirimkan belakangan gitu, Bu. Ya, Oke Pak. Oke oke. nggak apa-apa, ditulis saja, Bu. Oke Pak. Oke, Makasih silakan. Pak ya. Ya, silakan, Bu.
Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Ini kalau masih ada yang belum, nggak apa-apa. Ini di foto untuk Q1 dan Q2-nya. Untuk jawabannya bisa nanti kalau memang harus disempurnakan, disempurnakan. Itu. Baik, saya lanjut, Pak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat ya Bapak Ibu ya, manfaat literasi sains. Nah, gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk memahami tentang lingkungan sekitar. Ya, bagaimana kita bisa mampu memahami tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, ada pertanyaan nih Bapak Ibu untuk Q3-nya. Tadi kan ada Q1, Q2 kan. Nah, sekarang Q3. Manakah dari manfaat tersebut yang paling sering Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Eh, Saya bisa minta tolong dari keempat manfaat ini ya terkait dengan literasi sains, mana kira-kira yang paling bermanfaat menurut Bapak Ibu? Silakan. Bisa raise hand, bisa angkat tangan. Silakan. Silakan Bapak Ibu, dari keempat eh, manfaat itu yang masih kelihatan kan di layar masing-masing, itu mana kira-kira yang paling dominan, yang paling sering Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari ketika Bapak Ibu belajar literasi sains? Pak Medi barangkali? Izin menjawab, Pak. Silakan, silakan Pak Medi. Kalau dari yang saya baca, yang lebih dominan atau lebih poin pentingnya yaitu lebih kepada kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat, Pak. Karena eh, jikalau kemampuan kita dalam berpartisipasi atau mengajak atau mengedukasi masyarakat dalam suatu lingkaran sains atau kalau di desa, di daerah kami tentang misalnya mengajak untuk mengurangi penggundulan hutan misalnya kan, itu lebih efektif Pak. Karena ketika kemampuan berpartisipasi kita dengan cara mengajak mengedukasi masyarakat tersebut, akhirnya kita bisa sama-sama mencari untuk memecahkan masalah, kemudian sama-sama bermusyawarah untuk mengambil keputusan manakah hal-hal yang lebih baik kiranya, dan akhirnya dari situlah kita dapat memahami bahwa lingkungan sekitar itu wajib kita jaga sama-sama agar sama-sama mendapatkan manfaat di kemudian hari. Begitu, Pak. Wah, makasih Pak Medi, luar biasa. Ya, makasih pendapat Bapak terkait dengan apa namanya manfaat yang paling dominan ya, yang sering Bapak rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin Ya, Bapak Pak. Ibu, saya yakin Bapak Ibu sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Medi ya. Oke. Eh, Berarti Q3 sudah terjawab kan Bapak Ibu ya. Untuk yang Q3 tinggal menyalin aja gitu. Tinggal menyalin saja di eh, perangkat Bapak Ibu. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh Pak Medi ya. Ketika kita mampu berpartisipasi dalam masyarakat, itu otomatis tiga yang lain itu ngikut kan. Bahasa sederhananya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tiga tiga manfaat yang ada di sebelah kirinya itu otomatis sudah dilakukan gitu.
Nah, ketika kita mampu berpartisipasi, artinya bertindak kan. Ketika kita mau bertindak, nah otomatis pasti kita sudah berpikir, kita sudah masalah itu sudah bagi kita sudah ada solusinya gitu, sudah ada solusinya sehingga kita bisa bertindak. Dan lebih-lebih juga ketika kita mampu berpartisipasi dalam masyarakat, otomatis ya dalam bertindak kita juga sudah berani mengambil keputusan yang lebih baik. Oh, ternyata harusnya seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya dari ketiga-tiganya ini, ya, dari ketiga-tiganya tujuan yang ada di layar Bapak Ibu semuanya itu sudah bisa dilakukan ketika kita berada di yang nomor 4 gitu. Ya, ketika sudah berada dan berani untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Oke, Bapak Ibu, makasih atas bantuannya. Baik, saya lanjut. Nah, tujuan dari pelatihan ini, Bapak Ibu, eh, yang pertama adalah peserta dapat memahami terkait dengan literasi sains ya, Bapak Ibu ya, literasi sains gitu. Terus, yang kedua, peserta dapat mengetahui CK, ya. Capaian kompetensi. Sekali lagi saya juga ulang, nggak bosan-bosannya untuk mengulang kembali, mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu kan kebanyakan ini eh, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah kan. Nah, karena Bapak Ibu ngajar di Madrasah Ibtidaiyah, artinya CK atau capaian kompetensinya itu berada pada CK1 sampai CK5 kan, ya CK1 sampai CK5. Nah, kemudian dari apa namanya deskripsi CK-nya, ya deskripsi capaian kompetensinya yang sudah Bapak Ibu apa namanya filenya sudah ada, itu bisa Bapak Ibu pelajari, semuanya sudah ada di sana. Karena di setiap CK itu ada kompetensi-kompetensi yang juga harus cakupan ya, cakupan kompetensi yang harus dipelajari. Nah, jadi kayak ini Bapak Ibu ya, kalau kalau kita nggak pernah membaca terkait dengan capaian kompetensi, kemudian deskripsi capaian kompetensi, kemudian kompetensi itu sendiri yang masing-masing itu ada 3 di literasi apa literasi sains, literasi sosbud, literasi numerasi, literasi membaca. Kayak itu nantinya akan apa namanya? Bapak Ibu kalau nggak membaca secara detail itu nanti akan kacau begitu. Maka tolong apa yang sudah disampaikan kemarin ini betul-betul Bapak Ibu pelajari ulang ya. Kemudian konten. Nah, kemarin juga sudah disinggung ya. Ada kontennya itu apa namanya termasuk apa nama isinya ya. Isinya itu membahas tentang apa ya, apa yang lagi ngetren terkait dengan literasi itu, isinya tentang apa. Kemudian konteksnya, konteks literasi sainsnya ya. Ada konteks lokal, ya konteks individu atau konteks pribadi atau konteks apa namanya global. Nah, seperti itu. Kemudian penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Nah, ini artinya apa? Artinya mulai dari CK, kemudian konten, konteks literasi sains, setelah penerapannya ini dapat benar-benar kita apa namanya kita terapkan. Ya, kita terapkan di madrasah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah peserta dapat merancang stimulan dan alternatif kegiatan untuk mengembangkan literasi sains pada siswa dengan CK yang berbeda. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ketika sebuah literasi itu disuguhkan, ya sebuah narasi itu disuguhkan kepada kita semua, eh, bisa jadi narasi nanti ini sebenarnya sudah agak menyinggung pada yang literasi literasi integrasi ya. Jadi untuk sebuah teks ya, sebuah teks itu bisa jadi literasinya banyak. Bisa jadi ada 3 literasi yang ada di situ, bisa jadi 2, bisa jadi 4, kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita dan
mungkin setiap kita beda memahaminya. Setiap bapak, setiap ibu itu memahaminya bisa jadi nggak sama. Dan itu boleh-boleh aja, gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, di setiap di setiap apa namanya capaian kompetensi ya untuk masing-masing literasi itu beda-beda. Nah, ini yang Bapak Ibu harus harus pahamkan. Baik, untuk Q4-nya Bapak Ibu. Ini untuk Q4-nya. Pertanyaan yang keempat adalah, menurut Bapak Ibu, tujuan manakah yang paling relates? Ya, tujuan manakah yang paling sesuai lah gitu, nggak apa-apa. Untuk diaplikasikan pada pembelajaran. Nah, dari tiga ini, dari tiga tujuan yang ada di sini, oke, Bapak Ibu kira-kira bisa memilih ya Bapak, memilih mana kira-kira tujuan yang paling sesuai dengan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Oke, monggo silakan Bapak Ibu dibantu untuk menjawab biar Q4-nya bisa langsung juga ditulis oleh teman-teman di sini semuanya. Silahkan. Silahkan. Bu Leni, adakah Bu Leni? Bu Leni ada? Tidak ada. Bu, Bu, Bu Wulan ada Bu Wulan? Ada, Pak. Ada. Minta dibantu Bu Wulan. Kira-kira di antara tiga tujuan pelatihan ini, menurut Bu Wulan yang paling sesuai untuk diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah yang mana Bu Wulan? Silakan Bu Wulan. Mungkin yang ini, Pak. Yang nomor 3, Pak. Dan nomor Peserta dapat merancang stimulan dan alternatif kegiatan untuk mengembangkan literasi sains pada siswa dengan CK yang berbeda. Sudah sudah nyampe Bu Wulan kira-kira ya untuk level apa namanya siswa Madrasah Ibtidaiyah untuk yang tujuan nomor 3. Gimana, Pak? Bentar. Apa namanya Ibu tadi jawab yang nomor 3 ya? Betul ya Iya, Bu Pak. ya? Mm-mm. Apakah untuk siswa siswi yang di Madrasah Ibtidaiyah itu kira-kira sudah bisa dibawa ke sini belum? Sudah dibawa ke yang nomor 3 atau belum, Bu? Kira-kira? Eh, mungkin masih kurang sih, Pak, untuk nomor 3 Nah, untuk diterapkan ke siswa. Tapi mungkin eh, setelah pelatihan ini mungkin bisa untuk diterapkan ke peserta didik. bisa ya Bu ya? Bisa. Iya, Oke. Tapi untuk yang sampai hari ini Bapak Ibu lakukan ini perkiraan masih berada di yang nomor 2 Masih ini kan? nomor satu, Pak. Oh, 1 Nomor ya. satu kami, Pak. Nomor O- satu, Pak. Oke, oke, Nomor oke. Karena satu, kan Bapak. itu Nomor masih satu nomor satu kami. namanya. Nomor satu. Oh, gitu ya. Bu, Mengingat Bu Eka, level Bu kita Kiki kan juga. masih di Ya, sama Pak. Kita masih Iya, dalam Pak. tahap pengenalan. Oh, Karena gitu. anak-anak itu harus Memahami, menalar. Oke, oke, oke. Baik, Ibu. Makasih. Ini adalah pengakuan yang sangat jujur ya, Bu ya. Ini adalah pengakuan yang sangat jujur dan saya berterima kasih sekali karena memang ini adalah tugas kita ya Bapak Ibu. Ya pelan-pelan nggak apa-apa, penting kehadiran Bapak Ibu ini akan bisa membawa manfaat bagi siswa-siswi. Yakinlah Bapak Ibu ketika siswa-siswi itu ingat dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dengan sesuatu yang berbeda itu insya Allah anak-anak juga akan terus mengingat Bapak Ibu. Nah, terus ini pernah pernah dikasih begini, pernah diberi apa
cara-cara belajar seperti ini gitu. Pelan-pelan aja nggak, pelan-pelan aja Bapak Ibu nggak apa-apa. Oke ya, baik. Kalau memang masih berada di tujuan pembelajaran yang nomor 1, Bapak Ibu nanti untuk Q4-nya dijawab yang nomor 1. Ada alasan sedikit gitu ya Ibu ya, Ibu Bapak ditambahi dikit gitu. Oke gitu. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Berikutnya adalah ini adalah Q5. Bapak, sebelumnya Nah, izin bertanya dulu, Bapak. silakan Bu Eka. Berarti nanti untuk yang pertanyaan dari Q1 sampai tadi Q4 nanti dijadikan satu di dokumen tadi, Bapak ya? Iya Ibu, iya betul. Ya, jadi Oh, nanti sampai Q berapa ditunggu aja ya. Itu dijadikan di satu file dengan format nama yang seperti tadi saya sampaikan. Oke, nggih? Baik. Nah, yang baik, terima Q5 kasih. sekarang. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi sains? Nah, gitu. Ditulis saja nggak apa-apa atau di screenshot ya nggak apa-apa Ibu, Bapak. Screenshot aja. Ini kan belum belum kita bahas secara detail kan literasi sainsnya ini. Kemudian yang Q6, apakah literasi sains identik dengan mata pelajaran IPA? Nah, mungkin Bu Eka bisa bisa nyinggung sedikit aja biar nanti kita jalannya jelas itu ya. Oh, maunya sampai apa peserta sampai di sini sehingga saya bisa nambahkan. Singkat saja Bu Eka, monggo silakan untuk yang apa Q5. Baik, untuk yang Q5 mungkin sedikit Bapak ya yang saya tahu tentang apa namanya literasi sains itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan pengetahuan sains Bapak dalam kehidupan sehari-hari dan juga di lingkungan hidup kita sehari-hari. Oke, Seperti itu. terus kalau kalau bisa dilanjut ke Q6 dengan literasi sains ini apakah identik Ibu dengan mata pelajaran IPA? Identik atau sama persis atau seperti apa? Identik Bapak Identik itu karena tidak mesti sama-sama sama. Tidak mesti sama ya. tidak ya tidak semuanya sama Tidak Bapak. semuanya Kalau sama. menurut saya. Nah, berarti ada bagian-bagian tertentu yang memang di situ apa namanya terintegrasi dengan mata pelajaran IPA kan gitu ya. Bisa jadi loh ini juga Iya desain Bapak, itu betul. ada kolaborasinya juga gitu, nggak hanya IPA. Jadi kalau lingkupnya sains itu apa namanya lebih luas dari mata pelajaran IPA. Baik, itu Luas intinya seperti ya. lebih Oke, itu umum. intinya Q5 dan Q6. Monggo. Ini boleh di screen apa nanti jawabannya ditulis gitu ya. Ditulis kemudian dikirim nanti. Oke, saya lanjut. Nah, ini definisi yang sebenarnya untuk literasi sains tadi. Ya, ini jawabannya sebenarnya Bapak Ibu ya, jawaban dari Q5 dan Q6 tadi yang ada di sini. Ki. Oke, baik. Secara garis besar bahwa literasi sains, nah ini merupakan bagian dari literasi dasar yang diperlukan dalam kecakapan abad 21. Nah, bagaimana kompetensinya gitu. Nah, ini berdasarkan PISA ya. PISA 2025 ini mencakup kemampuan menjelaskan fenomena. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi pada literasi sains ini adalah kemampuan menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, dijelaskan dulu fenomena ilmiahnya, kemudian menyusun dan mengevaluasi desain, menyusun dan mengevaluasi desain untuk penyelidikan ilmiah dan menafsirkan. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya, secara urut. Jadi kalau misalkan di pretest, Bapak Ibu kan ada kan di pretestnya ini. Nah, Bapak Ibu dapat skor berapa? Nah, gitu ya. Kan bisa dilihat skornya kan kemarin. Ini jawabannya di sini Bapak Ibu. Jawabannya di sini. N- Nanti jangan apa postesnya jangan lebih jelek loh Bapak Ibu ya. Juga jangan sama, harus meningkat. Soalnya jawabannya sudah ada. Ini mencakup ini ya. Terus kemudian mengevaluasi dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis. Nah, serta meneliti, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah untuk
pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, ini sangat sesuai dengan kompetensi yang ada di CK-CK untuk sains yang kemarin sudah pernah saya munculkan ya. CK-nya sains itu seperti apa? Jadi seperti ini. Ini adalah definisi dari literasi sains, Bapak Ibu. Oke. Kemudian kerangka literasi sainsnya ini pada kerangkanya ada konten ya Bapak Ibu ya, ada konten literasi sains, kemudian konteks ya ini. Tolong diperhatikan ada konten, ada konteks, ada CK, ada kompetensi. Ini kalau enggak kita nggak tahu dalam-dalamnya seperti apa, kacau Bapak Ibu kita kacau mikirnya nanti gitu. Ini masuk apa ya? Masuk konten atau masuk konteks atau masuk yang mana gitu. Nah, ini coba diperhatikan 4 kerangka ini Bapak Ibu. Ada kerangka literasi sains itu ada konten, ada konteks, ada CK, dan ada kompetensinya. Ini ada 4 kerangkanya. Baik. Nah, komponen ya, jadi kalau tadi ada ini ya, ada kerangka, sekarang komponen literasi sains. Nah, kalau yang ini adalah apa namanya capaian kompetensinya ini capaian kompetensinya ini ada tiga ini sudah ada di file yang sudah beredar ya di grup kayaknya Bu. Nanti kalau belum Bapak Ibu sampaikan belum nanti saya kirimi nggak apa-apa ini ya. Jadi 3 ini terus ini berputar Bapak Ibu. Jadi apa namanya ketiga-tiganya ini saling terhubung, nggak bisa terpisah satu sama lain. Atau juga boleh berkebalikan. Nah ini yang kompetensi sains. Jadi menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian meneliti, mengevaluasi, menggunakan informasi ilmiah dengan pengambilan keputusan dan tindakan. Kemudian mengkonstruksi dan mengevaluasi desain. Nah, otomatis menyusun dan mengevaluasi desain untuk penyelidikan ilmiah serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah secara kritis. Begitu. Nah, kalau ini sudah dilakukan, kalau merekonstruksi barangkali ya, menyusun ulang misalkan seperti itu, baru ini kan harus dijelaskan kembali gitu loh. Terus berputar kayak gitu. Nah, ini adalah capaian kompetensi yang ada di kompetensi sains gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang warna hijau ini di apa namanya komponen kompetensi sains itu bisa jadi dia masuk terkait dengan ilmu lingkungan. Nah, kenapa? Karena sains itu kerap kali hubungannya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi kayak gitu ya. Nah, sehingga kompetensi ilmu lingkungan ini benar-benar benar-benar terkait ya dan mendukung dan terkait dengan kompetensi sains itu. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Sekarang mari coba kita lihat konten dan konteks literasi sains. Mungkin agak beda memang Bapak Ibu ya yang konten dan konteksnya literasi sosial budaya, kemudian yang numerasi juga agak beda. Jangan bingung Bapak Ibu. Kalau kalau masih bingung, ngerpek aja, dibuka gitu ya, dibuka. Oh, ternyata kalau ada teks kayak gini, kalau ditanya terkait dengan konten dan konteksnya, oh dia masuk ke sini. Ini kalau sains. Oh, kalau literasi membaca seperti ini gitu ya. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu. Baik ya. Untuk literasi sains, kontennya, tadi sudah sempat saya singgung, kontennya ini bisa jadi terkait dengan sistem fisik. Ya, nanti ada contoh ini Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian ada sistem kehidupan. Ini konten. Sistem fisik, sistem kehidupan, ada sistem bumi dan antariksa. Ini adalah cakupan konten untuk literasi sains. Nah, konteksnya Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan. Konteksnya ini bisa jadi konteks personal, ya,
ini bisa jadi konteksnya pada diri kita masing-masing. Kemudian konteksnya bisa jadi konteks lokal atau nasional yang lebih luas, bisa jadi mendunia atau konteks global. Nah, contohnya misal Bapak Ibu, contoh beberapa tahun yang barusan barusan kita lewati, ini kan ada COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Nah, eh, kalau di Sumatera Selatan ada COVID juga kan Bu ya? Ada Ada, gitu. Pak. Sama, Oh Pak. iya, saya Nggak kira ada. saya kira cuma di Jawa Timur. Iya. Jadi kalau misalkan saya bicara terkait dengan COVID-19, berarti Bapak Ibu bisa mengatakan, oh langsung kalau di literasi sains berarti itu masuk konteksnya konteks konteks Global. global kan, mendunia kan Bapak. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi konteksnya global. Nanti ini juga terkait dengan isu-isu sosial sains ya, sosiosains ya, sosiosains terkait dengan beberapa angka yang ada di sini 1 sampai 5 ini. Kalau misalkan terkait dengan kesehatan dan penyakit tadi sudah saya beri contoh misalkan COVID-19 itu ya. COVID-19 itu berarti masuknya konteksnya konteks global. Kalau kontennya Global. Bapak Ibu, kalau COVID-19 misalnya ada wacana terkait dengan COVID-19 kayak gitu ya. Kemudian kontennya apa kira-kira? Kehidupan, Pak. Kehidupan. Kehidupan. Nah, Kehidupan, gitu. Pak. Nah, berarti nanti ketika ada penugasan, nanti di belakang ada kok Bapak Ibu ya. Ketika ada penugasan seperti itu, ada sebuah wacana ya, ada sebuah teks itu. Coba Bapak kategorikan ya, kontennya apa, konteksnya seperti apa. Nanti seperti ini. Jawabnya dibuat seperti pada kolom ini ya, seperti ini. Kemudian sumber daya alam. Nah, misalkan ada teks ya, ada teks atau narasi terkait dengan pemanfaatan minyak ya, eksploitasi yang seperti ya, eksploitasi minyak di dalam laut ya seperti itu. Nah, dia ada teks banyak gitu. Monggo Bapak Ibu nanti kategorikan. Ya, dia masuk konteksnya apa, kemudian kontennya apa. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau apa namanya pembacaan desain ini lebih detail ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkategorikan menggunakan tabel kayak gini. Oke. Baik, saya lanjut ya. Oke. Nah, kayak gini Bapak Ibu, nanti ada Q7. Tadi kan Q6 kan? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu disuguhkan dengan seperti ini. Nah, dengan degradasi mangrove kan, hutan hutan bakau ini kan. Tahu. Ya, hutan bakau seperti ini. Bapak Ibu bisa bisa berkomentar gitu loh, berdasarkan narasi yang ada di sebelah kanan, wacana yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Nah, Q7-nya, solusi apa yang mungkin dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, gini. Oke, jadi ini sudah jam 8.59 ya. Oke, nanti di screen aja Bapak Ibu. Di screenshot ini, kemudian pertanyaannya ini. Coba agak saya perkecil ya. Nah, ini solusi apa yang mungkin dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Maaf Bapak, Ya, silakan Bu Wulan. ini Pak tadi tuh ada yang lupa ke screenshot Pak bagian key berapa gitu Pak. Nanti boleh minta kirim file ininya aja Pak. Oke, siap ya. Nanti sebelum Makasih ya Pak. ya siap. Nanti sebelum saya akhiri di yang sesi 2, mohon diingatkan ya Bu Wulan ya, gitu. Oke, saya Iya, apa akan saya aktifkan yang di LMS Bapak Ibu langsung download ya nanti ya. Tuh. iya Pak. Makasih Baik. Pak. Terima kasih sama-sama Bu Wulan ya. Untuk berikutnya, nah setelah Bapak Ibu membaca, ini ada Q8. Nah gitu, ini Q9, Q7-nya ini, kemudian Q8 9-nya gini ya.
Nah, kompetensi literasi sains apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya? Ini Bapak Ibu. Jadi nanti arahannya, ketika Bapak Ibu ingin menjawab yang ini, gambar ini ya, gambar terkait dengan degradasi mangrove ini. Nah, Bapak Ibu bisa jadi apa namanya menjawabnya tidak hanya pada ranah literasi sains, bisa jadi sosial, bisa jadi budaya, bisa jadi numerasi. Silakan, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Nah, tapi nanti ketika menjawab terkait dengan apa namanya terkait dengan konten dan konteks, Bapak Ibu buat kayak gini ya, seperti ini. Nah, dibuat begini, seperti tampilan yang ini. Baik. Eh, itu Q8. Q9-nya termasuk konten dan konteks apakah bacaan degradasi mangrove. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti jelas ininya ya. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, kemudian capaian kompetensi literasi sains, CK-nya ya. Capaian kompetensi literasi sains berisi gambaran mengenai tahapan kompleksitas. Ya, CK-nya itu terisi atas gambaran kompleksitas cara berpikir siswa terhadap konten berkesinambungan yang diujikan pada jenjang MIMT SMA sehingga dapat dilihat secara jelas materi yang diujikan akan semakin kompleks pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini otomatis ada apa namanya CK-nya itu berjenjang Bapak Ibu ya, CK-nya capaian kompetensinya itu berjenjang sehingga beda nanti ketika berada di MI, MTS maupun MA. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Ini. Jadi ini pun cara membacanya mohon untuk mohon untuk dipahami ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi ini apa namanya ada kesalahan membaca gitu. Khawatir ini membacanya dari arah mana sih gitu Bapak Ibu bingung. Nah, gitu. Membacanya dari sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini melihat ada CK ya, ada CK1. Kalau di level MI kan CK1 sampai CK5 kan Bapak Ibu nggih. CK1 sampai CK5 kan. Nah, Bapak Ibu ya di sini aja, nggak usah lihat ke bawah. Karena ini akan disajikan lengkap sampai CK9. Nah, gitu. Nah, kalau apa namanya Bapak Ibu konsen di sini aja. Nah, di CK1 ini CK1 capaian kompetensi 1 seperti ini. Kamu ke kiri Bapak Ibu ke kiri. Kompetensinya apa saja? Jadi CK1 itu ada 3 kompetensi Bapak Ibu. Ini CK1 ini ada 3 kompetensi. Yang pertama menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kedua menyusun dan mengevaluasi desain ya untuk penyelidikan ilmiah. Ini yang nomor 3 seperti ini capaian kompetensinya. Nah di CK1 ini turunan Bapak Ibu ya. Turunan dari kompetensi ini. Jadi ya tetap ada 3 namun berjenjang, bertingkat itu Bapak Ibu. Di CK1 itu apa yang target apa yang bisa target apa yang bisa dipenuhi gitu. Nah, CK1 kompetensi 1, CK1 kompetensi 2, CK1 kompetensi 3. Nah, gitu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu ada gambar tadi, gambar mangrove tadi gitu, Bapak Ibu kategorikan silahkan. Dia masuk di CK berapa? Nah itu ya. Dia masuk di CK berapa dengan kompetensi yang mana? Nah, apakah masuk ke kompetensi yang ketiga? Ya ditulis ini Bapak Ibu. Kompetensi yang ketiga. Kalau yang ada di sebelah kanan, udah Bapak Ibu yang kiri, begitu cara membacanya. Kemudian yang kanan ini deskripsi ya. Deskripsi dari capaian kompetensi. Deskripsi dari CK1 ini deskripsinya. Deskripsi dari CK2 ini. Jadi kayak gitu membacanya. Ya, ini tidak usah saya terangkan, Bapak Ibu nanti bisa membaca, bisa baca sendiri. Sampai juga pada CK9. Nah, ini yang saya maksud kemarin juga sudah dijelaskan terkait dengan gradasi CK ya Bapak Ibu ya. Jadi dari CK1 sampai CK5 ini ada di jenjang MI, ini CK3 sampai CK7 ada di jenjang MTS, CK5 sampai CK9 ada di jenjang MA. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini diskusikan ya.
pilihlah salah satu capaian kompetensi sains, ya, CK ya, CK sains itu yang ini. Nah, ini CK1 ini boleh ngambil, sorry, tingkat MI ada di sini. Boleh ngambil CK1 sampai CK5. Nah, Bapak Ibu disuruh memilih. Nah, gitu, suruh memilih. Kemudian kontennya apa? Ya, konteksnya apa yang menarik bagi Bapak Ibu? Silahkan dikembangkan menjadi sebuah bahan materi bacaan untuk mengembangkan kemampuan literasi sains pada capaian kompetensi di jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah. Oke, kalau tadi ada Q, ya gitu, Bang. Ada Q1, Q2, Q3, sampai berapa tadi? 8 apa? 8 atau 9 ya? Oh, sampai Q9. Sampai Q9. Nah, di bawah teks yang Bapak Ibu untuk menjawab Q1 sampai Q9 tadi. Nah, Bapak Ibu ini. Mana tadi? Oh, ini. Ya, silahkan kembangkan bahan materi bacaan untuk terkait dengan kemampuan literasi sains pada CP tertentu. Ya, capaian bukan CP ya, CK ya. Saya pada capaian kompetensi tertentu. Bebas, Bapak Ibu. Boleh CK1, boleh CK3 dan seterusnya. Baik, ini nanti diletakkan di bawahnya Bapak Ibu ya, di satu file saja, di satu file. Oke. Kemudian refleksi. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum ke bagian akhir, eh, setelah mengikuti sesi ini, bagaimana untuk mengkaitkan literasi sains pada mata pelajaran di madrasah dan bagian mana yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Itu ada di Q9. Ya. Sorry, di Q11 ya. Di Q11. Nanti ditulis sebagai jawabannya. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu. Untuk ini yang terakhir, ya, dari Abu Hamid Al-Ghazali, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak, demikian engkau akan berada dalam bahaya yang sesat itu. Hidup ini kayak bersepeda, Bapak Ibu ya. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Oke, ini kira-kira apa yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk di sesi pertama kali ini. Untuk literasi sains ya, Bapak Ibu. Oke, untuk literasi sains, saya kira cukup. Ya, saya kira cukup. Kemudian nanti langsung lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya saya stop share screen-nya dulu. Oke. Nah, kemudian